Ya, Bang Reza, kalau tadi video saya sebelumnya kan sudah saya paparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa tahun terakhir di mana oknum polisi yang melakukan penembakan. Ya. Tapi pastinya saya sih percaya bahwa kita jangan mengeneralisasi. Ada juga aparat yang bawa senjata pulang ke rumah meskipun berantem ya tidak dipergunakan gitu. Kalau kondisi mereka yang kemudian mempergunakan seperti ini pasti kan ada sesuatu yang khusus. Apakah memang stresnya sudah cukup memuncak? Kondisinya depresi tapi tidak ketahuan dengan dari atasannya, seperti apa? Mbak Caca, saban kali kita buka literatur tentang kasus atau insiden penembakan oleh personil polisi, apalagi dalam kasus seperti yang sedang kita perbincangkan ini, mustahil kemudian kita mengabaikan faktor organisasi dalam kurung lingkungan makro. Sejauh ini diskusi kita akan fokus pada ada seorang oknum personil polisi yang nembak istri, nembak anak, sebatas itu, mikro. Tapi tidak mungkin lepas dari situasi makro. Kenapa saya katakan demikian? Mbak Caca silakan cek ya. Salah satu pekerjaan yang paling stressful, yang paling bikin stres itu adalah pekerjaan sebagai polisi. Sumber stres polisi itu luar biasa banyak. Kalau kita tinjau saja dari faktor organisasi misalnya, beban kerja terus tinggi. Alokasi waktu stagnan, konstan. Sementara stamina terus turun. Jadi sungguh-sungguh sebetulnya situasi kerjanya sangat-sangat tidak ideal. Itu satu hal. Belum lagi ada dinamika politik internal maupun eksternal, plus ada faktor-faktor masalah, faktor-faktor stres yang datangnya dari luar lingkungan polisi itu sendiri. Dari rumah, dari masyarakat sekitar dan seterusnya. Sekarang kita bayangkan, anggaplah di dalam institusi kepolisian terkait dengan masalah kepemilikan, penggunaan senjata, seperti yang tadi dikatakan Pak Beni, itu sudah disempurnakan regulasinya. Tapi jangan lupa, situasi makronya juga harus kemudian dimodifikasi. Karena kalau situasi makronya dibiarkan, status quo, maka beban mental, beban psikologis, beban stres polisi itu tetap akan sangat tinggi. Tinggal menunggu sampai kemudian tiba-tiba ada faktor pemicu yang kemudian terjadi lagi insiden semacam ini. Saya khawatir kalau faktor makro ini kita kesampingkan atau kita tutup mata terhadap itu, maka peristiwa demi peristiwa semacam ini akan terus terjadi. Waduh, nah ini dia bisa saya garis bawahi. Benar nggak begitu Pak Beni ketika kemudian menjabat bahwa stresnya begitu luar biasa. Jadi memang orang yang bisa mengendalikan diri ya bisa selamat, tapi kemudian tidak bisa mengendalikan diri, nah peristiwa ini kemudian terjadi. Ini bagaimana Pak Beni? Ya tentunya ini kembali ke diri masing-masing ya. Bagaimana kehidupan keimanan dia, ya bagaimana dia bisa dalam menghadapi satu masalah itu dia bisa berpikir jernih, kemudian mencari solusi yang baik. Ada satu hal yang menurut saya ya, dalam sekian kasus yang terjadi, saya melihat bahwa ada faktor lain, entah itu will, entah itu masalah hutang, kemudian apakah itu percecokan dengan pihak lain dan sebagainya. Tapi jangan dilupakan satu hal, yaitu masalah pengaruh narkoba dan minuman keras. Dalam beberapa kasus, dulu pernah terjadi waktu saya masih pertama, ada seorang anggota ditegur atasannya, atasannya langsung ditodong senjata. Ternyata dites urin positif, karena ketika dia melakukan itu dalam kondisi tidak sadar, mabuk sama. Sehingga dalam hal ini perlu menjadi bahan evaluasi nanti ke depan, seberapa banyak yang karena ada pengaruh minuman keras dan narkoba, pengaruh luar, faktor X tadi. Soal beban, semua dapat beban. Baik. Soal mereka yang pulang dari daerah operasi, ini menjadi catatan penting. Perlu penanganan khusus, karena ada trauma PTSD, selama dia menjalankan operasi di daerah operasi. Pak Beni, mohon maaf saya tanyakan, karena mungkin inilah di benak masyarakat bahwa sebenarnya atasan dari aparat-aparat yang megang senjata ini peduli tidak dengan bawahan-bawahannya yang diberikan kepercayaan senjata, bawa pulang ke rumah, karena ini kan membahayakan keluarga, masyarakat, tetangga, dan lain-lain. Ya. Itu pertanyaan yang bagus. Dalam kasus Depok, boleh pelakunya sudah meninggal. Tetapi kami dari Kompolnas tentunya ingin mempertanyakan, tidak hanya akar masalahnya, tapi sejauh mana deteksi dini oleh lingkungan kerjanya dan atasannya. Bagaimanapun atasannya ini selaku pembinanya ya, juga harus peduli bagaimana kehidupan sehari-hari, bagaimana keterbukaan dia menerima curhat anak buah. Jangan menjaga jarak sehingga anak buah segen untuk curhat. Ini penting. Jadi jangan hanya menggunakan tenaganya anggota, tapi dengarlah suara mereka ketika mereka ada masalah. Nah, kepemimpinan seperti ini menjadi penting.
Kami merasakan ketika kami memimpin di satu kesatuan, ya kita buka diri kalau memang ada yang curhat kita tampung, ada masalah apa, carikan solusi dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi adalah, kalau tadi di awal disinggung gimana sih tes psikologinya dan sebagainya, memang perlu secara rutin dilakukan, apakah itu 6 bulan, apakah itu setahun, yang penting tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, tetapi dalam kondisi tertentu kalau terdeteksi ada perubahan sikap, ini sebaiknya dilakukan konsultasi. Oke. Supaya segera tahu ada Baik. masalah apa. Bang Reza, hal yang umum ketika tetangga ditanya mengenai pelaku atau aparat yang menembak itu Ya. biasa-biasa saja, orangnya ramah seperti di Depok, ramah, cuman sedikit pendiam. Sebenarnya gejala-gejala tingkat stres, bahwa cenderung bahwa mereka sudah tidak layak lagi diberikan kepercayaan megang senjata itu bisa terlihat dari gerak-gerik setiap hari tidak? Sangat sulit. Saya sepakat dengan dikatakan Pak Beni pentingnya perhatian atau kepedulian dari atasan. Tapi untuk organisasi semacam kepolisian sulit untuk kemudian berharap bahwa bawahan akan terus terang. Dalam psikologi forensik ada istilah populernya John Wayne Syndrome. Sindroma John Wayne. John Wayne itu cowboy, tokoh fiksi yang 24 jam standby untuk siap menerima panggilan menciptakan keamanan dan kepastian hukum. Suka tidak suka, tidak hanya Polri saya pikir. Di seluruh organisasi kepolisian yang namanya Budaya 86 siap perintah dan itu selalu kata 86. kunci. Dengan kata lain, kata-kata ajaib semacam itu ingin saya katakan maaf, seperti menihilkan sisi insani personil polisi. Bahwa polisi seolah tidak boleh capek, tidak boleh takut, tidak boleh sedih, tidak boleh yang sisi-sisi negatifnya. Yang sesungguhnya sangat manusiawi. Sekarang kita bayangkan, sesaat lalu saya katakan beban kerja sebagai personil polisi luar biasa berat. Dan pada saat yang sama ada John Wayne Syndrome. Karena kalau mengatakan dan maaf saya lagi capek, salah-salah malah kena sanksi. Dan maaf saya butuh istirahat, salah-salah malah diturunkan pangkatnya dan seterusnya. Kombinasi antara beban stres yang luar biasa hebat dan kecenderungan atau subkultur menyimpang harus saya katakan, subkultur menyimpang berupa John Wayne Syndrome membuat sulit kiranya bagi bawahan, bagi personil untuk kemudian secara terus terang mengatakan apa persoalannya. Silakan cek Mbak Caca. Baik. Di setiap Polda saya pikir Pak ya, ada unit SDM, ada unit psikologi. Silakan cek berapa banyak personil polisi yang datang secara sukarela untuk melakukan konseling. Boleh jadi angkanya minim. Oke, Pak Beni itu bagaimana? Karena mungkin berpengaruh kepada karir bahwa dia punya masalah. Kamu sepertinya selayaknya tidak bisa total di pekerjaan ketika bisa curhat, konseling, bagaimana? Ya, tadi saya sampaikan argumentasi itu karena kami melihat ada satu satgas yang tugasnya sangat berbahaya, berisiko tinggi, stresnya tinggi, kerja 24 jam. Tapi ketika model kepemimpinannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, keterbukaan mau dengar, curhat, diskusi, dan pimpinan ini merakyat lah, turun ke bawah, tidak ada sekat-sekat hierarki. Situasi itu terbangun sangat bagus. Sehingga begitu terdeteksi ini ada masalah gini, langsung carikan solusi. Wah Pak, keluarga saya ini, istri saya lagi mau melahirkan, ini saya kesulitan ini. Langsung ditangani, langsung dibantu. Ini ternyata saya melihat model-model seperti itu, khusus untuk penugasan yang stres tinggi ya, ternyata cukup efektif. Tapi ketika pimpinannya hanya merintah, nuntut, tapi tidak peduli dengan kondisi anak buah, potensial akan terjadi hal-hal seperti ini. Oke, iya. Satu hal yang memang kita akan bahas sesaat lagi bahwa di dalam kasus ini adalah yang aparat ini bukanlah pelaku yang juga saat ini sudah melakukan bunuh diri pasti ya, sudah meninggal dunia. Tapi sang anak yang ditembak juga seorang aparat. Apakah ini juga menjadikan faktor lain membuat peristiwa ini kemudian makin begitu rumit sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, ini yang memang menarik bahwa dalam relasi pertikaian di Depok, Jawa Barat pada saat itu adalah pelakunya adalah aparat, yang ditembak anaknya adalah aparat ini. Kita juga masih bingung sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ketika ada dua aparat yang kemudian dalam sebuah pertikaian akan membuat pertikaian itu semakin begitu memanas, tapi kan anak kandung. Ini bagaimana? Lagi-lagi Mbak Caca tanda petik terperangkap dalam sebuah situasi bahwa ini ada situasi penembakan ayah, bapak, anak. Saya ingin perluas. Silakan kita jawab bersama. Teman-teman di kepolisian kita ini terkondisi tidak untuk mengedepankan kesehatan diri, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental.
iseng-iseng saya pernah melakukan perbandingan antara undang-undang guru dan dosen dengan undang-undang kepolisian. Di dalam undang-undang guru dan dosen ada kalimat-kalimat yang penuh empati, misalnya bicara bahwa guru itu punya hak akan rasa aman dan keamanan, guru harus dijaga harkat dan martabatnya, guru harus diberikan bantuan hukum, guru harus dijaga, dan seterusnya yang sangat-sangat positif. Simpulan saya, di dalam undang-undang guru dan dosen adalah profesi yang dikondisikan untuk terus-menerus peduli pada diri mereka di samping peduli terhadap anak didik. Kesehatan adalah suatu hal yang sama sekali tidak bisa dikesampingkan. Di undang-undang kepolisian, Pak Benny bisa koreksi saya kalau saya keliru, saya tidak menemukan ada kalimat-kalimat empati semacam itu. Alhasil apa? Pemikiran saya, jangan-jangan ini kita harus melakukan revisi besar-besaran terhadap undang-undang untuk memastikan bahwa di samping kerja sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan penegak hukum, teman-teman di kepolisian sejak detik pertama mereka bergabung ke dalam Korps Tribrata, mereka harus pastikan bahwa menjaga kesehatan diri, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, adalah bagian dari profesionalitas sekaligus etika kerja mereka. Oke. Ini yang menurut saya masih vakum dalam undang-undang kepolisian. Lagi-lagi, suka tidak suka, ini mengesankan adanya sisi kemanusiaan, sisi insani personil polisi yang ditanggalkan sengaja atau tidak sengaja. Dampak buruknya adalah ya ini, peristiwa-peristiwa seperti di Depok ini kan menunjukkan betapa kerapuhan sebagai manusia yang ada pada personil polisi sama sekali tidak mungkin kita tutup mata terhadap itu. Oke. Nah, Pak Benny, meskipun tadi Pak Benny sudah menegaskan bahwa meskipun pelaku sudah meninggal dunia, tapi kasus ini tidak akan ditutup dan juga akan terus ditelusuri, mengingat ada anak yang juga aparat juga berada dalam kondisi begitu traumatik kalau kita melihat ayahnya meninggal dunia bunuh diri, menembak ibu dan dirinya. Ini bagaimana kemudian? Akankah ada assessment sehingga kemudian dia bisa dapat bertugas kembali? Bagaimana? Ya tentunya yang pertama kita tunggu nanti hasil pengungkapan kasus ini setelah tahu akar masalahnya dan bahkan penanganan khusus terhadap si anak harus dilakukan. Nanti dari dinas psikologi pasti langsung turun melakukan assessment. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Reza tadi. Memang ketika kita hidup bertugas di lingkungan yang menghadapi kekerasan, kita akan jadi keras. Bayangin, saya nangani teror, narkoba, kasus-kasus kekerasan. Kalau saya terus bergulat tiap hari dengan itu, saya akan jadi keras. Saya membuat keseimbangan diri. Saya juga sebagai budayawan, saya aktif di seni budaya, bergaul dengan masyarakat. Itulah kita mengasah nurani kita, ada harmoni, ada kasih sayang. Itu yang saya lakukan. Sehingga ketika saya menangani teroris pun pendekatannya budaya. Nggak ada itu meriksa pakai gini, nggak ada. Nah, dalam hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi untuk bagaimana Polri nanti melakukan langkah-langkah untuk tadi supaya hidup ini seimbang. Mungkin ada aktivitas lain yang bisa dilakukan untuk mengasah nurani kita, untuk mengasah rasa empati kepada sesama, kepada masyarakat, pada lingkungan. Ini menjadi penting. Oke, baik Pak Benny Mamoto, terima kasih. Kita harapkan ada investigasi yang lebih lanjut supaya peristiwa ini tidak terulang kembali pastinya ya, membahayakan masyarakat, bahkan juga institusi Polri ini sendiri. Terima kasih juga Bang Reza Indragiri atas waktunya.